Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Darmayanti. Saya mahasiswi pasca sarjana di Perbanas dengan program studi akuntansi keuangan. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah seminar akuntansi oleh dosen Prof. Haryono Umar. Baik, untuk materi kali ini terkait earning management atau manajemen laba. Untuk definisi earning management sendiri, saya mengambil dari buku Scott, di mana earning management sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan atau agensi teori yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Manajemen laba sendiri dibagi dua, yaitu ada accrual earning management atau manajemen akrual, merupakan perekayasaan laba melalui aktivitas akrual seperti metode akuntansi yang diukur dengan short term dan long term, akrual diskresioner. Kemudian yang kedua ada real earning management atau manajemen laba real, merupakan tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis yang normal dalam mengelola pendapatan secara oportunistik seperti diskon penjualan, tingkat produksi, R&D, dan kebijakan lain pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba. Ada 3 cara manajemen laba real. Yang pertama yang tadi sudah disampaikan, memanipulasi penjualan. Dalam memanipulasi penjualan itu sendiri, untuk meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba periode saat ini. Namun, ini akan menurunkan aliran kas. Kemudian yang kedua, menurunkan beban diskresioneri. Misalnya, menurunkan beban penelitian dan pengembangan, kemudian iklan dan penjualan, administrasi dan umum, terutama dalam periode di mana pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas. Tetapi dengan resiko menurunkan kas periode mendatang. Kemudian yang ketiga, produksi berlebih. Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada yang diperlukan, dengan asumsi bahwa tingkat produksi lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan biaya barang terjual atau cost of goods sold dan meningkatkan laba operasi. Untuk pengukuran manajemen laba, juga ada 3, abnormal cash flow operation atau CFO. Manipulasi laba yang dilakukan perusahaan melalui aliran operasi kas yang akan memiliki aliran kas lebih rendah daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari CFO merupakan nilai abnormal CFO. Kemudian ada abnormal production cost atau PROD. Manajemen laba real yang dilakukan melalui manipulasi biaya produksi di mana perusahaan akan memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari biaya produksi merupakan nilai abnormal PROD. Kemudian abnormal discretionary expense atau DIS. Manipulasi laba dilakukan melalui biaya pemeliharaan dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan administrasi dan umum. Kemudian estimasi nilai residu dari biaya diskresioner merupakan nilai abnormal DIS. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Graham et al. Tahun 2005,
Darok Huduri 2006 menunjukkan para eksekutif keuangan lebih memilih untuk memanipulasi laba melalui aktivitas-aktivitas real daripada aktivitas akrual. Antara lain sebabnya adalah yang pertama, manipulasi akrual cenderung membuat para auditor atau regulator melakukan pemeriksaan dengan cepat daripada jika keputusan-keputusan tentang aktivitas real atau produksi yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa baik auditor ataupun regulator kurang memberikan perhatian terhadap aktivitas-aktivitas real yang dimanipulasi oleh manajemen. Sehingga manajemen memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang ini dalam mencapai target laba. Kemudian yang kedua, hanya bersandar pada manipulasi akrual saja akan membawa resiko karena pengelolaan laba dengan mengandalkan akrual diskresioner hanya dapat dilakukan pada akhir tahun. Akan tetapi, strategi ini menimbulkan resiko, yaitu jika jumlah laba yang perlu dimanipulasi lebih besar daripada akrual diskresioner yang dapat digunakan manajer, sehingga kemampuan manajer dalam memanipulasi laba terbatas. Akibatnya, target laba tidak dapat dicapai jika hanya menggunakan akrual diskresioner pada akhir tahun. Manajer dapat mengurangi resiko ini dengan memanipulasi aktivitas-aktivitas real selama tahun berjalan. Selanjutnya, pola dari manajemen laba itu sendiri ada 4. Yang pertama, thinking about, di mana pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendahnya, bahkan rugi, atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya ataupun sesudahnya. Taking a bath terjadi selama periode adanya tekanan organisasi atau pada saat terjadinya reorganisasi seperti pergantian CEO baru. Teknik taking a bath sendiri mengakui adanya biaya-biaya yang pada periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen menghapus beberapa aktiva, membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang. Akibatnya, laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya. Kemudian yang kedua ada income minimization. Bentuk ini mirip dengan taking a bath, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan dengan alasan politis. Pada periode laba yang tinggi, dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. Kemudian yang ketiga ada income maximization. Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi, tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan pendapatan. Kemudian yang keempat ada income smoothing, di mana income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten, rata atau smooth dari periode ke periode. Dalam hal ini, pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak atau fluktuatif dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Kemudian bukti manajemen laba untuk tujuan bonus. Alasan bonus adanya dalam alasan bonus ini timbullah asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka. Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan
income yang dilaporkan pada periode berjalan. Kemudian untuk motivasi manajemen laba lainnya, yang pertama ada motivasi kontrak kinerja, di mana motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau di sini adalah stakeholder. Ada dua tujuan untuk menggambarkan manajemen laba dari sisi kontrak. Yang pertama, kontrak antara manajer dengan perusahaan itu sendiri, dan yang kedua, kontrak antara perusahaan dengan para kreditor. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi ekspektasi pendapatan dari para investor, di mana penghargaan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara. Sebagai contohnya, kemungkinan bisa didasarkan kepada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, atau analisa terkini atau perkiraan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menawarkan laba besar dari nilai yang diharapkan secara tipikal akan menikmati peningkatan share price secara signifikan, sejalan dengan revisi investor pada probabilitas mereka dari performa baik di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah penawaran saham, di mana initial public offering atau IPO adalah penawaran perdana saham untuk perusahaan yang hendak go public kepada investor yang berminat. Dengan melakukan IPO, perusahaan yang awalnya terbentuk private maka menjadi perusahaan yang go public. Hal ini menyarankan investor secara rasional mengantisipasi kehadiran perusahaan IPO yang melakukan earning management dan membangun antisipasi ke dalam jumlah yang mereka bayar untuk saham IPO itu tersebut. Kemudian di sini saya membahas untuk sisi baik dari manajemen laba itu sendiri. Ada block communication. Menurut Dembski dan Sappington pada tahun 1987 menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisiensi dari kontrak agen karena agen kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi dan kompensasi yang berkompensasi dengan bertindak. Jika hal ini terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Evidence of good atau bukti empiris dari sisi baik manajemen laba itu sendiri, sebagaimana yang sudah ditampilkan, ada Subramayam tahun 1996 menemukan setelah pengembalian terhadap efek arus kas operasi dan akrual non-diskresioner pada pengembalian saham, konsisten dengan para manajer, rata-rata menggunakan earning management secara bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi bagian dalam tentang laba di masa depan. Kemudian Tucker dan Zarowin di tahun 2006 juga memeriksa penggunaan akrual diskresioner untuk mengelola pendapatan. Mereka berpendapat bahwa sejauh perataan laba meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi laba di masa depan, yaitu manajemen laba yang baik. Respon pengembalian saham terhadap laba yang dilaporkan akan meningkat dengan asumsi efisiensi pasar sekuritas. Kemudian manajer menggunakan akrual diskresioner untuk menyampaikan informasi yang berguna pada investor, juga mendukung hasil kontrak yang efisien. Kita simpulkan bahwa ada teori yang penting dan bukti penting bahwa earning management dapat menginformasikan pada investor sekaligus memungkinkan adanya kontrak yang lebih efisien. Kemudian ini adalah sisi buruknya dari manajemen laba. Yang pertama adanya manajemen laba yang oportunistik, di mana merupakan hasil dari tingkah laku oportunistik si manajer itu sendiri. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Memotivasi untuk manajemen laba, pertama kedekatan dengan pelanggaran perjanjian hutang, kemudian meningkatkan modal saham baru, dan ingin memaksimalkan hasil dari penerbitan saham baru. Dari oportunistik si manajer itu sendiri, timbullah asimetri informasi. Sebagai dimana ketahui, seorang manajer akan lebih mengetahui banyak informasi pada perusahaan itu sendiri dibanding para stakeholdernya, sehingga asimetri informasi sendiri dapat berdampak atau akan menimbulkan moral hazard, di mana seperti penyalahgunaan informasi yang manajer diketahui lebih.
mengetahui isi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adanya apakah seorang manajer menerima efisiensi dari, pasar sekuritas. Teknik manajemen laba yang baru saja diuraikan tidak selalu konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas. Mereka mengandalkan buruknya pengungkapan dan keterbatasan perhatian dari investor untuk menjaga tingkat manajemen laba sebagai informasi pihak eksternal. Kemudian ada analisis manajer untuk mendeteksi, bagaimana buruknya manajemen laba itu sendiri. Baru-baru ini program komputer canggih digunakan untuk menganalisis kata-kata tertulis dan lisan, seorang manajer untuk isyarat yang dapat mengungkapkan keyakinan mereka tentang kinerja perusahaan di masa depan dan apakah mereka jujur dan mengkomunikasikan keyakinan ini. Kemudian implikasinya kepada akuntan, di mana implikasi bagi akuntan ini ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengungkapan laporan keuangan. Kemudian untuk kesimpulan dari manajemen laba itu sendiri adalah manajemen laba baik atau buruknya tergantung bagaimana menggunakan atau menerapkannya. Kemudian earning management dianggap baik jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, akuntan dapat mengurangi besarnya earning management yang buruk dengan memberikan pengungkapannya. Dan yang terakhir, meningkatkan pengungkapan atas pos persistensi rendah dan melaporkan efek dari penghapusan pencatatan atau write-off. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, sekilas review dari materi yang sudah saya sampaikan terkait earning management, di mana earning management dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini manajer selaku agen dan prinsipal dengan melakukan perekayasaan laba atau memanipulasi laba untuk pencapaian target tertentu. Atau mungkin perekayasaan laba ini dilakukan hanya dari sisi manajernya saja untuk pencapaian bonus. Kemudian manajemen laba itu sendiri yang tadi sudah disampaikan ada 2, di mana ada manajemen akrual dan manajemen laba real, di mana manajemen laba real lebih sering digunakan oleh perusahaan dibanding manajemen laba akrual. Kenapa? Karena manajemen laba akrual lebih ke standar akuntansi sehingga akan menjadi fokus pengauditan oleh auditor dan pemeriksaan oleh regulator. Sedangkan manajemen laba real lebih ke operasional, jadi tidak menjadi fokus dalam pengawasan oleh auditor, pengawasan oleh regulator dan pengauditan oleh auditor. Kemudian sisi baik dan sisi buruk dari manajemen laba itu sendiri, sisi baiknya adalah ketika manajemen laba itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini yang tadi juga sudah disampaikan dalam manajemen laba, ada beberapa cara, ada dengan taking about, terus dengan income smoothing, ada income minimize, ada income maximize, seperti itu. Sedangkan sisi buruknya dalam manajemen laba itu sendiri timbullah opportunistic manager karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak atau kita sebut seperti asimetri informasi. Manajer lebih tahu informasi-informasi di dalam perusahaan itu sendiri dibanding para stakeholder, sehingga dapat memicu tindakan moral hazard atau penyalahgunaan informasi tersebut. Kemudian jika kita mengambil contoh terkait sisi buruk manajemen laba itu sendiri bisa kita ambil seperti di PT Garuda, di mana tahun 2017 dalam laporan keuangannya mencatat ada kerugian. Sedangkan di tahun 2018 PT Garuda Indonesia mencatat laba yang cukup signifikan. Mengapa? Di mana PT Garuda mengakui pendapatan lebih awal dari PT Mahata, sedangkan kasnya belum diterima tapi sudah diakui di awal di 2008. Hal itu akhirnya diusut, kemudian KAP-nya juga dikenakan sanksi karena hasil auditnya dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian dari PT Garudanya sendiri juga terbukalah informasi-informasi terkait kerugian yang cukup besar hingga 72 triliun.
Oke, baik. Mungkin, materi ini bisa berguna buat teman-teman semua yang mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, atas penyampaian saya atau mungkin ada kesalahan ucapan atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, dan semoga tayangan ini, memberikan hasil yang baik untuk nilai tugas saya, kepada Prof. Haryono Umar selaku dosen saya di mata kuliah seminar akuntansi. Baik, jangan lupa di-like, video saya, dan semoga yang baik-baik, bisa diterima, yang buruk-buruk dilupakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.